Kenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik Menteri PDI Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EF, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya.
Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarno Putri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi.
Hal itu, kata EM, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik Menteri PD Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EM, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan Komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Ganinena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat
kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas semisal menarik Menteri PDI Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EF, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya.
Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas semisal menarik Menteri PD Perjuangan dari kabinet.
Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan Komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Ganinena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas semisal menarik Menteri PDI Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EF, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan Komisaris PT PLN.
Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PTPP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas semisal menarik Menteri PDI Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EF, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana.
Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan Komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik Menteri PD Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EF, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan Komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP.
Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program Gaspol Kompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik Menteri PDI Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EF, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk,
bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun, dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan Komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Ganinena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03. Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan
memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh paslon tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sedang menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas terhadap Presiden Jokowi. Sikap tersebut termasuk menarik Menteri PDI Perjuangan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah dalam program gaspolkompas.com pada Jumat 2 Februari. EF melihat Megawati Soekarnoputri sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung 2 pekan lalu, di mana Megawati dalam pidato saat itu menyinggung politisasi aparatur negara. EF menilai hal itu sebagai ekspresi kemarahan Megawati terhadap Jokowi. Hal itu, kata EF, juga menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan. Hanya saja Megawati disebutnya belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik Menteri PDI Perjuangan dari kabinet. Menurutnya Megawati sedang menunggu momentum yang lebih tepat. Ia menjelaskan momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut EF, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana. Capres Ganjar Pranowo menanggapi insiden dugaan pemukulan terhadap seorang warga saat kunjungan Presiden Jokowi di Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa kemarin. Ganjar meminta para relawan yang ingin menyampaikan dukungan harus dengan cara yang baik dan sopan. Namun menurutnya, jika hanya membentangkan spanduk, bukan berarti harus tanggapi dengan kekerasan. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Menurutnya, membentangkan spanduk adalah cara rakyat mengekspresikan isi hati dan pikirannya. Ganjar lantas menyindir pihak yang tidak suka dengan cara tersebut mudah terbakar emosinya. Ia pun memperingatkan para oknum agar hati-hati karena yang dihadapinya adalah rakyat. Sebelumnya, insiden dugaan pemukulan ini terjadi saat mobil Presiden berhenti di depan Pasar Argosari. Saat itu, Presiden Jokowi sedang membagikan kaos kepada warga. Terlihat ada seorang pria yang membentangkan spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Jokowi. Namun dalam spanduk juga tertulis bahwa dirinya sudah pindah dan beralih mendukung Ganjar. Sebelum diamankan, pria tersebut dikabarkan mengalami luka akibat dipukul. Baik Pas Pampres maupun Polres Gunung Kidul sama-sama membantah bahwa aksi tersebut dilakukan oleh pihaknya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Mundurnya Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina juga telah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina. Alasan Ahok mundur ialah untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud di pemilihan Presiden 2024. Dikutip dari tribunkaltim.co, selain Ahok, ada sejumlah nama dari lingkungan Presiden Joko Widodo yang sudah mundur dari jabatannya. Pertama, Andi Wijajanto menyatakan mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Menurut Andi, ia mengundurkan diri karena ingin menjaga netralitas di lembaga itu. Pasalnya, saat ini Andi sudah menjadi anggota tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Kedua, Eko Sulistyo merupakan Komisaris PT PLN. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan merapat menjadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketiga, Andi Ganinena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP. Seperti Eko, Andi juga merapatkan barisan ke TPN Ganjar Mahfud. Keempat, Abdi Negara Nurdin atau Abde Sleng menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia mendukung paslon 03.
Kelima, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodarwadani. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran kabinet